Satu hari ada yang order komplain, dimsumnya nggak mateng nih, ini berbahaya apa gimana gitu kan, belum ngerti kita waktu itu ya. Ternyata yang komplain itu Nabila. Jadi dulu customer terus komplain. Bener. Jadi apa undercook itu dimsumnya? Dari frozen bener-bener dikasih. Belum masuk kukusan sama sekali kayaknya. Kami dapat ilmunya di Mas Rada juga. Dijelasin sama chef itu, ini proses namanya cook and chill. Jadi kita masak dengan cepat, setelah masak dengan cepat kita turunin suhunya dengan cepat. Tujuannya mengurangi resiko bakteri, terus dari kualitas juga jauh lebih terjaga. Kemarin kan ke Central Kitchen yang kerja banyak. Dari dulu apa emang udah sebanyak itu? Sebenarnya kalau dulu itu, kalau orangnya tetap 2 orang. Tapi kita nggak tidur-tidur. Berapa produksi sehari? Kurang lebih kalau tidak ada kendala 30.000 pieces. 30.000 pieces sehari. Ya, comai aja. Laku semua tuh. Ya kalau lagi laku lah ya. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Hari ini Regensen Radio Podcast dan juga Mas Rada lagi ada di Batam untuk visit outlet dan ngobrol-ngobrol dengan ownernya Dimsum Cap Nyonya. Nah mereka ini udah sukses banget cabangnya, sekarang ada 4. Sebelum kita nyobain makanannya nanti, pertama kita lagi ada di Central Kitchen-nya untuk ngecek bagaimana sistem produksi dimsum yang luar biasa. Nah, gue dengar di sini banyak alat-alat yang canggih, jadi kita mau check it out. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Regensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok. Oke, let's check it out. Oke, guys, kita di sini udah sama Mas Fauzi sama Mbak Nabila. Mereka adalah owner-ownernya nih dari Dimsum Cap Nyonya. Apa kabar? Alhamdulillah. Terima baik. kasih udah ngasih saya main-main di sini. Sejak kapan ada Central Kitchen ini dibangun? Dibangunnya setelah buka restoran 1. Oke. Baru kita pengen bikin yang lebih proper lah gitu kan. Jadi kita ambil lot ini, itu kira-kira tahun 2021. Sebelumnya di restoran bikin dimsumnya? Enggak, jadi di rumah dulu. Oh, di rumah. Jadi kayaknya kurang proper lah, kita pindahin lah ke sini. Oke. Nah, Jadi berawal dari rumah dulunya. berawal dari rumah udah berapa tahun? 4 tahun? 4 tahunan lah. Lagi mau buka outlet keempat? Itu sekarang. Kalau Iya. waktu itu baru mau buka 1 restoran, baru kita mulai bikin ini. Oke, ya udah kita mau lihat alat-alat canggihnya. Pertama ke bagian apa nih? Boleh. Oke, kita sekarang pertama untuk ke area forming machine. Oke. Jadi forming machine itu untuk nyetak dimsum. Nah kebetulan kita di sini nyetak dimsumnya udah nggak manual lagi. Oke. Forming machine siomay. Ya, Mesin cetak dimsum lah. mesin cetak dimsum lah simpelnya. Wow, baru pernah lihat. Serius? Baru pernah lihat. Oh. Saya pikir masih pakai tangan. Nah dulu awal-awal pakai tangan sampai tangan aku kram kayak gini. Ini serius. Karena waktu itu sehari 10.000 nyetak. Kita yang nyetak, aku, mamanya dia, sama ada yang ngebantuin 2 orang. Bener-bener pagi ke pagi lagi kita tidur cuma sejam gantian. Wow. Jadi kalau misalnya ada yang tidur berarti ada yang nyetak. Nah dari situ tangan kita kayak begini. Itu masih PO tapi. Itu masih PO dulu. Open PO dari Open WA. PO. Belum Dari ada WA. restoran. Belum ada restoran. Wow. Nah dari situ kita ngelihat, wah market kita besar, kayaknya kita harus cari barang atau alat yang bisa memudahkan untuk mencetak dimsum Iya. atau mencetak somai ini. Makanya Jadi kita ini pilih. ini adonannya. Ini adonan Ini kulit. adonan Ya. kulit. Oke, adonan kulit masuk ke di situ, Betul. di tengah itu. Ya langsung di flattenan dari powder, di flattenan langsung jadi kulit dimsum. Oke, isinya dimasukin. Ya, di itu sana. filling di Itu belakang. filling di belakang. Wow. Berapa produksi sehari?
Satu hari kurang lebih kalau tidak ada kendala 30.000 pieces 30.000 pieces sehari. sehari. Siomay aja. Somai aja. Laku semua tuh. Ya kalau lagi laku lah ya. Obviously laku lah ya. Wow. Jadi kapasitas mesinnya dia 5.000 sebenarnya per jam. 5.000 per jam. 5.000 pieces per jam. Oke. Tapi dia cuma bisa bentuk siomay aja. Oke. Jadi mesin Khusus, ini ya? cuma khusus siomay aja. Nah di tempat kita kasih topping-topping tuh. Iya. Jadi iya. ada yang kepiting, pakai crab stick Iya. gitu. Ada yang tobiko. Ada yang tobiko gitu. Wow. Jadi 30.000 itu akan jadi beberapa item gitu. Berapa lama usaha sampai beli mesin? 1 tahun. 1 tahun. Jadi memang udah ngincer gitu. Jadi sebenarnya sebelum kita bikin atau beli semua alat yang di sini, semuanya kita udah list nih. Kita butuh apa, Kalau- kita kesusahan di sini gitu. Kalau entar sukses nih, kita udah mau alat Iya, ini, alat ini, benar. alat ini. Ada di belakang pintu kamar Jadi- tuh. Oh, visualisasi ya? Benar. Oke, wow, hebat. Nah, Keren. jadi kalau di Cap Nyonya itu kita semua produknya kita in-house. Jadi dari ayam kita potong. Ya, Ini di sini ini dibonsol dulu. oke. Habis dipotong, habis Ya. dipotong kita cacah. Ini mesin cacah. Oke, ini grinder apa chopper? Grinder. Oh, grinder. Oke, Cuman digiling memang berarti ya? yang gede. Yang ininya. gede ya? Jadi Oke. untuk dimsum. Iya, dimsum kan nggak boleh halus banget Iya, kan ya? ada Ya, cangkih-cangkih betul. dikit. Betul. Nah, baru setelah masuk proses grinding, baru kita ke mixing. Oke, ini mixing sama bumbu-bumbu. Ya, Betul. ini sekali mix 150 kilo. Oke. Wow. 150 kilo tuh jadi berapa siomay? Satu siomay itu sekitar 30-an gram. Aduh, kalkulator dulu kayak Sama gitu. aja. Banyak banget ya. Gile. Jadi selain ada restoran, itu jual online juga frozen gitu? Dulu, oh, sekarang Sekarang udah enggak. enggak. Nah, habis ini kita kemana nih? Nah, habis ini kita ngelihat proses yang namanya dikukus. Jadi setelah Jadi dimsum. jadi dimsum, kita resting dulu Oke. sebentar di holding freezer. Habis itu baru kita kukus. Oke. Sip. Let's go, silakan lead the way. Nah, sekarang ini kita ke area manual. Jadi di sini kita lagi bikin produksi. Ini ada wonton, Wonton. lumpia kulit tahu, Oke. sama yang di sebelah sini ada topping untuk mie, namanya nankin. Dia semacam nugget gitu. Nah, nanti ini prosesnya setelah ini Di steam terus digoreng? Ya, kita pakai air fryer. Oh. Karena untuk ngilangin minyak di makanannya juga. Oke, Di air ini fryer. namanya apa? Nankin. Nankin. Mm-mm. Bahan apa? Ayam. Iya, dia dari ayam. Terus sama sih sebenarnya kayak nugget. Oke. Cuman bedanya Oh, bahan nugget lah ya. wangi-wanginya lebih Oriental. oriental. Rasa dimsum. Oke, Rasa terus dimsum. ini dicetak ya. Ya, untuk sizing Ya. itu. Oke. Ini wonton masih handmade, belum Betul. pakai mesin. Ini masih handmade. Yang lumpia kulit tahu juga di sini masih handmade. Iya. Oh, oke. Jadi mayoritas kalau menunya kan kayak siomay mayoritasnya kan banyak macam ya. Iya. Tapi yang hakau gimana? Kakao Bikinnya ada di sini juga. juga? Manual juga. Manual lah. Masih jepit manual. Mateng lah. Iya, itu susah banget bikinnya. Ya kan? Oke. Of course kalau begini kapasitasnya nggak sebanyak yang pakai mesin dong. Benar, pasti terbatas. Cuman kadang-kadang juga area misalnya nih area yang saucier ada beberapa yang nggak produksi, kita alihin ke sini untuk bantu tambah-tambah produksi yang manual gitu. Oke. Wah, keren. Oke, lanjut kemana kita? Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Oke, sekarang kita ke area holding. Area holding. Tuh. Dari Jadi- tadi pembentukan, masuk sini dulu. Betul. Nah, ini kita holding dulu fungsinya biar protein saat pemasakan tidak break atau nggak pecah. Karena ketika misalnya langsung nih dari forming, Iya. terus langsung kita kukus, itu tuh ada kandungan minyak yang di dalam ayam, terus protein-protein dalam ayam, sama bumbu-bumbu yang udah kita kasih tuh turun ikut sama si air kukusan dimsum. Oke, gitu. jadi nyusut.
Betul. Jadi kecil. Ya. Oh, Dan ada rasanya itunya jadi juga ya. hilang. Oke, itu belajarnya setelah ada masalah berarti itu. Betul. Setelah satu batch kita hilang. Oke, jadi dari tadi pembentukan itu masuk ke holding dulu selama berapa lama? Ini cuma 30 menit Oke, aja. asal sampai firm. freezer ya, sampai firm, Iya. sampai keras. Nggak usah sampai beku, sampai keras. Habis itu Setelah itu kita proses pengukusan. pengukusan. Nah, ini Jadi kita ovennya langsung Confortem yang berapa tray nih? No, ini oven yang impian. Ini 20-20. 20. 40 tray dia. 40 tray. Oke. Oven impian. Ini buat nyetim ya? Ya. Oke, ini mau masuk guys. Dimsumnya. Disorong. Berapa lama proses steam? Steaming kalau pakai Confortem ini kita sekitar 28 menit. 28 menit. Dulu kita pernah pakai, jadi sebelum Confortem ini kita pakai konvensional Rice steamer. Oh, Ya, rice steamer. rice steamer. Dulunya rice steamer yang Oh, 10. sebelumnya nggak pakai combi oven. Belum. Betul. Oke. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau di rice steamer kita 1 jam. Terus belum tentu semuanya itu matang. Oh, gitu ya? Kita pernah loh satu batch bener-bener mentah padahal dia 1 jam. Problemnya karena ternyata di holdingnya semalam. Jadi beku Jadi banget. beku batu Oke. masuk ke steamer, Heeh. terus dia masih tetap beku. Karena kan nggak ada internal temperatur. Nah, Iya. enaknya kalau kita pakai Confortem ini, Iya. kita nggak by time ya, nggak dengan by waktu, core, Ya, by by core. core. Betul. Ya, tuh dicolok tuh ya. Jadi benar-benar kita tahu dia matangnya berapa lama, berapa suhunya tuh udah pas banget. Jadi nggak bakal overcook, undercook tuh nggak bakal. Terus rasa beda loh. Ngukus pakai ini sama rice steamer. Apakah airnya nggak terlalu banyak yang jatuh apa gimana? Nah, jadi kalau di rice steamer tuh kan kayak presto dia. Iya. Jadi dia netes gitu airnya. Betul, Jadi betul. terus cooking time-nya lebih lama kan. Iya. Jadi juice-nya turun semua. Oh, bener juga ya. Nah, kalau di sini kita masak tuh cuma di 95 derajat. 95, oh iya. 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 Terus kita ngincar suhu temperatur internal itu di berapa ya? 80 aja. 80. Sampai 86. matang ayam aja udah. Dan sudah 86. pasti rata. Sudah pasti Betul, rata. udah pasti rata. Wow. Terus per batch-nya juga satu cycle-nya makin cepet, Iya. makin banyak. Ya, satu cycle kita 180 kilo loh masuk. Kalau orang bilang hemat tuh ya udah pasti hemat energi. Hemat Benar, gas Pasti kan pasti. hemat gas. Betul. Ini Air juga hemat. Air. Ini gas apa listrik? Ini gas. Gas. Ini gas. Iya pasti lebih hemat daripada steamer. Iya, Itu karena kan itu kan apinya harus high gede. pressure. High pressure. Lebih konsisten. Lebih konsisten. Benar. Terus siapa aja yang pakai bisa. Iya, betul. Karena tinggal mencet udah di Benar-benar easy to use banget. Apalagi untuk aku kan di sini sebagai trainer juga ya. Jadi kita sebagai trainer benar-benar ngajarin cuman oh ini udah tabelnya udah ada. Kamu kalau misalnya mau masukin produk sesuai sama tabelnya. Misalnya nih dimsum ya udah dia tinggal pencet item dimsum aja, tinggal manasin. Kalau misalnya kukusan yang dulu rice steamer kan harus dicek dulu apinya bener gak, gasnya masuk enggak. Kalau ini kan ketika gasnya pressure-nya turun dia langsung ngasih tahu, air pressure-nya turun langsung ngasih tahu gitu. Ini oven impian saya, by the way. Impian saya juga sih. Oven impian saya. Dulu itu waktu SMP aku ngelihat ini, ibu aku bilang kayak gini, "Dek, beli itu, Bu." Ya Allah, Bu, itu sama mobil Alphard juga mahal itu. Karena dulu kan bandingannya tuh sama mobil Iya, kan. iya. Sekarang alhamdulillah kebeli. Wow. Udah berapa lama pakai ini? hampir setahun ya. Setahun lah, Hampir udah. setahun. Iya, pasti langsung mempersimpel Betul. proses operation dan hidup. Dan Benar. hampir semua produk kita lewat sini. Ya. Oke, apa lagi yang pakai sini? Wonton. Wonton. Oke. Terus bapau. Bapau di streaming Oh juga iya. di sini. Terus Air apa lagi? fry. Air fry. Oke, nanti Yang kita tadi lihat. yang kotak itu. Iya, iya. Nah, yang- itu kita masukin di sini juga. Di bag dia. Terus ada topping dada ayam. Di Oh. kalau Pakai yang kecil. direbus boiled chicken kan, tapi di steam Chicken. di sini. Di steam. Oke. Oh ya, di sini nggak ada ngerebus sama sekali berarti ya? Nggak ada. Oke. Terus ngebersihinnya juga kalau dulu kan benar-benar kita ngebersihin di spons gitu. Kalau ini benar-benar tinggal pencet, tinggal kita sambil nyapu-nyapu sambil yang lain. Iya. Jadi lantai bersih, dia udah bersih sendiri. Jadi sampai habis jam
sampai habis mau pulang masih bisa kepake gitu. Iya. Dia pulang tinggal mencet cuci, pulang tinggal. Pulang, iya. Oh iya, kita ini kan kalau kita tuh satu shift ya kerja di sini. Iya. Nah, oven dong nih yang 2 shift. Jadi malam tuh sebelum pulang jam 5 kita masukin daging, kita suvi 13 jam ya? Ya, 13 di jam. sous vide di suhu rendah gitu. Oke. Masak 13 jam. Oke, buat topping tuh ya? Buat Apa? topping, Buat topping mie. Jadi Oke. kita pulang, dia kerja. Iya, iya. Itu kalau di steamer bahaya. Ya di steamer nggak mungkin, gitu, nggak berani. Jadi kalau error gas, error air dia bakal mati aja. Kita Iya. bakal ulang cycle besoknya. Tapi nggak pernah. Jadi aman lah kita tinggalin malam. Keren. Adapun Keren. beberapa misalnya nih kita ada karyawan lupa matiin gas karena kan SOP-nya setiap pulang matiin gas. Nanti ketahuan, oh mesin ini matinya berapa di jam berapa. Waktu kemarin pernah kejadian, terus kita tinggal lihat aja logbooknya dia, oh matinya di jam 9, 9 oh malam. kurangnya berapa jam nih, kita tinggal tambahin waktu aja. Enak banget sih. Simple guys. Langsung aja kontak Mas Rada. Beliin gua oven impian gua, oke? Oke, habis ini kita kemana? Lihat Kita mana? ke area Sausier. sausier. Area sauce. Oke, sekarang kita ada di area saucier. Ini gua udah lama banget gak ke area saucier sejak gua di Paris. Zaman dulu, ya kan? Ini ada apa aja di sini nih? Apa yang mau ditunjukin nih? Oke, di sini kita ada mesin saus. Oke. Pyrex. Pyrex cuci mix. Ini di episode sebelumnya dipakai buat masak rendang. Kalau di Ah. sini buat Semua saus, semua bumbu yang kita pakai itu pakai ini. Karena Oke. base-nya di kita tuh kan ada saus dimsum. Yang ngaduknya sampai 4 jam. Dulu tuh itu awal-awal buat cocolan cocolan somai, ya. cocolan semua kudapan lah di Iya. tempat kita. Nah itu tuh awalnya ngaduk begini. 4 jam. 4 jam 2 kuali 1 orang. Wow. 15 liter masing-masing. Jadi gini selama 4 jam. Oke. Nah, habis itu cari-cari request lah. Awal-awal kan belum ketemu nih sama Pyrex. Request sama abang untuk bikinin mesin gimana cara dia biar Bisa ngaduk aja sendiri. doang gitu. Oke. Akhirnya order di bengkel gitu. Terus abis itu nggak lama kemudian sekitar 3 bulan dari itu ada pameran di Singapura. Terus aku ajak dia. Kita pergi ke Singapura, lihat-lihat di sana, ketemu sama orang Mas Rada. Oke. Di demoin lah si cuci mix ini. Habis itu kita dibawa ke Jakarta ya Iya. untuk ngeliat demonya cara bikin rendang Rendang sih waktu itu Oh, ya. iya, Belum iya. dipakai saus. Rendang. Tapi ketika ngelihat rendang itu, karena proses bikin saus kita juga penyusutan sama kan, merandang juga. Iya, iya. Sama-sama nyusutin, oh saya butuh yang kayak gini nih. Setelah dicoba pakai produk kita, ternyata dia lebih cepat susutnya, lebih cepat matangnya. Oke, itu hemat lagi tuh. Bener, hemat banget. Terus sekali masak di sini bisa sampai 70 liter. 70 liter. Awalnya 15. Awalnya Oke. 15. Apa sih yang membuat kayak oke deh switch ke mesin aja gitu? Soalnya kan kalau mau invest di mesin kan mahal. Pasti. Takut biasa. Terus Betul. kebanyakan owner, nih gue balikin duitnya gimana nih ya, Hmm. gitu kan. Dari beli mesin ini nih. Gitu. Mulai kapan tuh kepikiran? Mulai nambah karyawan, banyak yang gosong saus. Ada yang komplain sih di tempat. Karena itu pemancingan. komplain ya? gitu. Iya. Ketika customer komplain tuh, aduh bau gosong. Wah, bahaya Harus nih. nyari yang mana saus yang gosong. Betul. Iya. Lebih ribet. Karena by date aja dalam 1 hari itu kan banyak yang bikin sausnya. Iya. 6 tungku. Oh, 6 tungku. Awalnya tuh berjejer di sini. 6 tungku kompor. berarti berapa orang tuh? 6 berarti 3. 3. 3 orang. Standby untuk ngaduk aja. Iya. Ngaduk aja. Ditukar sama ini. Ditukar sama ini. Sedangkan kalau misalnya pakai ini, yang kerja tuh tinggal masukin semua barangnya, pencet start, terus dia bisa ngerjain Sebelahnya. produk yang lain. Oke. Jadi dia nungguin ini sambil prepare yang lain. Iya. Benar. Terus ini kan ada step by step-nya kan? Bener. Keren, keren. Semua. Kalau chili oil masaknya di mana? Di sini kita Oh, chili oil masak di chili sini, oil. di tilting pan ini. Bener. Betul. Oke. Jadi masuk oil, aromatics, nanti, Baru nanti cabai keringnya di disiram bawah. ke Baru cabai. nanti kita tinggal tilting. Iya, Oilnya ini masuk. bisa tilting kan? Bisa Bener. Nanti miring. sampai 90 derajat. Oh, bisa sampai 90 derajat. Bener. Sampai habis kering. Saya tes ya. Nggak usah sampai 90 sih, pegel juga.
Tapi kenapa nggak pakai ini chili oil? Penasaran? Karena susah nyaringnya. Oh, Nyangkut dia di situ. Nyangkut, Nyangkut, Ini benar. coba saya lanjut. Iya. Oke, Jadi- kenapa dibilang tilting pan? Bisa ngetilt. Bisa ngetilt miring buat nuang. Nah nanti oilnya bakal turun pelan-pelan Iya. ke cabai kering. Yes. Oh, oke. Terus dulu itu pas kita bikin Nih 90. chili oil pakai manual, Wow. seremnya tuh pas nuang, bus, gitu. Iya. Bener. Serem banget itu. Nuang minyak panas ya? Nuang minyak panas. Nah kalau ini kan kitanya sebelah sana, ini uap ke atas, Kata. ya jauh lah dari muka gitu. Oke, oke. Yang kedua nyucinya. Ya, ini Udah perlu tinggal diangkat. Iya, semprot. Tinggal semprot. Iya, emang sih ya, emang terbukti kalau emang berani invest alat di alat yang tepat, ya emang bakal mempermudah operasional dan saving cost yang paling Benar. penting. Jadi Dan yang awalnya kualitas- 3 orang plus yang Iya. lain lagi, ini sendiri dia bisa 2 mesin. Betul. 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 Kalau maintenance gimana sih di Batam nih? Kalau Kalau maintenance, dari Mas Rada gimana? Enak banget kalau Mas Rada tinggal telepon, Pak rusak langsung datang dia. Oke. Nah, nggak sampai kenapa- 24 jam lah, karena Benar. kantornya deket kan. Oh ya, ada kantor ya di Ada sini kantor. Walaupun kita di Batam, Ya. mereka punya kantor cabang. Iya. Nah, sebenarnya kan yang punya tilting pan dan cooking mesin kayak gini juga sebenarnya banyak. Cuman keunggulannya dari Mas Rada ini, mereka punya orang servis. Iya. Jadi nggak lama, nggak sampai nunggu seminggu harus dia flight dulu ke sini. Iya, Dia udah ngongkosin teknisi langsung. dari Jakarta juga kan Benar. berat. Betul. Karena kita udah pernah juga pakai brand ternama, tapi dia nggak punya teknisi dan memang kendalanya itu Iya. rusaknya sekarang. Cuman kalau misalnya kita nunggu 1 minggu kan produksi tidak berjalan selama 1 minggu dong. Betul. Nah itu ruginya luar biasa. Rugi banyak dan udah pengalaman juga. Benar. Makanya enaknya di Mas Rada itu karena dia punya tim yang selalu siap ketika di call. Enak banget lah untuk kita Pakai maintenance. Iya. Nggak takut lah kita Nggak invest. takut. Percaya Investasi. jadinya. Betul. Betul. Oke, ini udah mateng nih. Berapa core tempnya tadi? 80? 85. 85 derajat di Wow. steam. Steam. Ini hasil steamnya nih. Agak Oh, pelan-pelan, agak pelan, oh, agak pelan. Oke. Kurang gede ininya. Exhaustnya. Iya. Exhaustnya. Iya, kemarin kita baru soal exhaust juga. Wah, bisa digeser juga. Luar biasa. Nah, setelah matang, Setelah matang kita langsung blast chill. blast chill. Jadi dari 85 derajat, langsung diturunin di shock Oke. ke 5 derajat. Agar agar ayo Jadi ini kami dapat ilmunya di Mas Rada juga. oke. Dijelasin sama chef itu, ini proses namanya cook and chill. Oke. Jadi kita masak dengan cepat, setelah masak dengan cepat kita turunin suhunya dengan cepat. Tujuannya mengurangi resiko bakteri, terus yang kedua loss dari beratnya. Penyusutan juga ya? Iya, penyusutan. Terus Oke. dari kualitas juga jauh lebih terjaga. Oke. Nutrisi. Oke, ya udah langsung kita lihat blast chillernya. Oke, jadi udah masuk nih di blast chiller. Jadi ini blast chiller atau blast freezer sih? sebenarnya ini blast freezer cuman kita ngegunain untuk blast chill karena Oke. kalau untuk blast freeze itu waktunya cukup Panjang? lama. Iya, 4 jam. cukup panjang. Oh, 4 jam. Kalau blast chill itu sama seperti combi oven, nyari core temperaturnya. Benar, kalau di sini udah kita bisa lihat nih, ini Oke. core temperaturnya kan 63. Oke. Udah Jadi masih turun. panas tuh. Ini masih panas banget. Kita mau nyari core temperaturnya di 5 derajat. Oh, oke. Kira-kira berapa lama? Sekitar 1 jam lah, nggak lama. Oke, 1 jam. Nah, tadi kan dibilang kalau misalnya dari sistem cook and chill, masak dengan cepat, dingin dengan cepat, Betul. mengurangi bakteri dan penyusutan. Betul. Oke. Sebelumnya kayak gimana? Sebelumnya keluar dari rice steamer, Ya, kita kipas tuh. oke. Nah, kan kita menurut Oh, kita yang kipas normal. angin. Kipas angin yang 2 tingkat tuh. Ya, ya. Nah, jadi di kipas ternyata setelah tahu ilmu cook and chill baru tahu ada loss dari beratnya juga, loss dari rasanya gitu. Sebelumnya ya normal aja lah. Ya emang. menurut kita itu hal normal. Iya, iya, Begitu dapat edukasi tentang cook and chill ini, barulah kita tahu. Oke. Jadi kita bisa dapat rasa yang lebih enak gitu. Terus nggak basi lah intinya. Karena kan bakterinya
kalau di suhu ruang kita Iya, kipas itu banyak. kan akan ada masuk bakteri gitu. Iya, iya. Kalau di sini kita mengurangi kontak sama udara lah, jadi Iya. keluar langsung masuk gitu. Terus tadi Mbak Nabil bilang sempat ngomong tadi sebelum podcast di mana kayak apa? Kalau airnya netes, itu rasanya seasoningnya jadi juga kurang. ikut kebuang. Jadi gini, dulu sebelum pakai si cook and chill method ini, kan kita dikipas tuh. Iya, Terus pakai rice steamer yang high pressure. iya, Pakai high pressure itu bikin si airnya pada turun. iya. Garam semua bumbu-bumbu turun, kita keluarin, kita kipas lagi, makin berminyak, makin turun, semuanya banjir. Terus yang pas kita rasa, oh ternyata normal-normal aja. Pas Iya. kita coba tuh pakai cook and chill method, kok jadi asin banget. Oke. Oh, selama ini berarti kita tuh rugi juga. Di Bumbu, benar. Kebuang. Berarti selama ini. Oke. Terus kita juga pernah kejadian dimsum kitanya nggak basi, tapi kulit dimsumnya basi. Kulitnya dia. Kulitnya. Jadi rasa asem aja, bau-bau asem Iya, gitu. itu berapa kali tuh? Pasti kalian pasti pernah nyobain deh. Benar. Pasti pernah Betul. nyobain deh kayak gitu. Rada itu bau tuh- asem tapi belum basi. Belum basi. Iya kan? Iya. Padahal itu tuh cuman karena proses pendinginan aja. Oke. Jadi ada keringat-keringat. Jadi misalnya dari kukusan itu keluar dikipas, belum terlalu dingin, Iya. masih ada keringatnya, udah di vacuum pack. Ah. Wah itu sedep banget wanginya. Berarti bisa dibilang ini semua dari melakukan kesalahan ya, baru cari solusinya ya. Ternyata memang ada solusinya gitu, dan Oke. itu jauh lebih fresh. Kita nyampe Ya. ke outlet benar-benar freshness-nya masih terjaga. Iya, iya. Gitu. Jadi gini guys, tadi yang kita bilang irit bumbu itu loh. Jadi tadi kan udah kebukti kalau misalnya pakai cara masak yang lebih apa ya, tradisional mungkin ya, dikipasin, dinginnya tuh sering pasti kalian juga begitu. Itu seasoningnya pada keluar, terus begitu dipakai cara yang lebih modern, pakai blood chiller, jadi keasinan. Nah itu kan di-adjust, berarti kalian itu di situ irit bumbu tuh. Berarti Benar. ada adjustment resep kan di situ. Betul. Pasti. Mungkin garamnya harus dikurangin, kecap asinnya harus dikurangin. Nah iritnya di situ, gitu. Ngirit kos. Betul. Ya kan? Oke. Terus apa lagi kelebihan dari memiliki kulkas yang amazing ini? Nah kalau misalnya di produk kita tuh kan ada durian puff tuh. Durian puff, oke? Jadi beres bikin custard, dicuci mix, kita cetak, dicetakan. Biasanya kita itu nunggu semalam biar dia beku Overnight batu. dulu. Oke. Baru dia Overnight. keras. Oke. Kalau sama ini 20 menit. Di shock Benar-benar. freeze dia. Kita cetak di sini, masukin beku, kita beres nyetak lagi karena kan butuh waktu juga kan Iya. masukin ke cetakan itu. Kita masuk sini udah beku lagi. Jadi itu benar-benar bikin banget. cepat pekerjaan kita juga. Oke, gitu. pertanyaan saya yang paling orang takut kalau misalnya mau beli ini, listriknya mahal ya? Listriknya gede gak sih? Secara belum pakai kerja dipakai pasti gede. Oke. Tapi Waktu dengan nyalain ya pasti gede. Iya pasti dari sebelum pakai ke pakai pasti jauh. Ya. Tapi setelah kita pakai kita bisa menghemat proses yang 3 hari jadi 1 hari gitu. Betul. Iya, itu iritnya di situ. Iya iritnya di situ. Oke. Nah, setelah di sini kortennya udah nyampe, akan kemana? Kita bakal packaging. Kita bawa packaging. Setelah packaging, di vakum, baru kita masuk ke Storage. Walk-in. walk-in Walk-in freezer freezer. sini. Ya. Oke. Nah, next kita sambil nungguin ini beku, kita mau lihat bakmi. Oke. Boleh, Proses pembuatan bakmi, Mie. guys. Nah, ini gue juga harus banyak belajar nih buat bakmihan. Nah ini mesin mie kita, dia sebenarnya ini Panjang. stepnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman Ada 6 kita head. potong. Karena kita Keterbatasan nggak muat nih, space. keterbatasan space, Iya. kita split nih. Jadi Oke. yang satu di sini, baru lanjut ke sini. Ini tuh berarti dari adonan masuk di tengah sini, berarti kan? Ya, masuk adonan, Iya. terus di press, Oke. dari press baru di resting, setelah resting baru kita jalan. Oke, Untuk jadi di dari TPC. ngadon, di press jadi yang seperti ini ya? Bener. Ya, Oke. Restingnya berapa lama? restingnya 1 jam sampai 1,5 jam, Oke. tergantung cuaca. Kalau lagi adem-adem kayak gini nih, Iya. 1 jam cocok. Oh, jadi paling pas sedikit gerimis-gerimis begini. Iya. Oke. Nih, saya banyak nanya
nanti hopefully bisa jadi seperti ini juga. Amin. Oke, terus jadi abis itu mesin masuk, di rolling berarti, ditipisin. Ya, tipisin. Dia 4 step penipisan, baru langsung cutting otomatis, langsung nimbang juga dan ngerol. Jadi kita di sini tinggal nge-packing aja. Tinggal ngambil. Betul. Berapa gram satu porsinya? Satu porsi kita 120. 120 gram. Betul. Generous. Jakarta maksimum 100 gram, mau 120 harus persen porsi jumbo. Ada berapa menu mie di Chef Nyonya? 7 sekarang. Oke. Ada 7. Di Batam sebegitunya nggak hype bakmi? Karena di Jakarta lagi hype banget bakmi. Nah, kalau mie di Batam ini kebutuhan. Karena kan kalau kita di Jakarta tuh sarapan tuh nasi uduk ya. Nasi uduk, bubur gitu Iya. kan, normal. Nah, kalau di sini tuh mie pagi-pagi. Mie tiao, mie Mie ayam. ayam, Oh, macam-macam ya. bakmi. Oke. Gitu. Sama seperti di Jakarta Barat berarti kan. Bakmi. Oke, tadi ayam nankin ya, udah masuk. Tadi di spray minyak ya? Ya. Iya. Oke, ini lagi di apa ini? Lagi Di di- roast, digoreng atau gimana? Nah, ini lagi di air fry. Jadi awalnya itu kita deep fry Iya. satu-satu. Tapi kan dia waste minyak. Terus abis itu dari minyak kita harus tirisin lagi, dinginin lagi. Jadi sekarang kita ubah metode pakai air fry. Air fry dengan cara di Di spray. spray minyaknya terus Ah. masuk ke dalam sini di back steam. Hah? Bake steam, bake. Ada 5 step dia nanti. Jadi Ada udah 5 step. di-install ya. Iya kan Confortem bisa di-install dan langsung diaplikasikan, tinggal pencet aja. Bake steam. Itu akan menjadi apa Crispy. efeknya? Crispy. Oh, baru tahu. Itu juga trial and error pasti. Betul. Betul. Itu dari Chef Zul ya itu. Chef Jul juga belum nyoba Belum kan? sih kayaknya. Oh, gimana sih Chef Zul? Oke, jadi bake steam, irit minyak. Irit Pasti. minyak. Oke. Terus batch-nya juga ini kan sekali masuk sekitar 200. Kalau dulu di deep fry dia satu cycle itu kan cuma 8, Iya. angkat 8 lagi angkat. Oke. Sekarang sekali bake dia 200, waktunya sekitar Pokoknya kita satu kali bake itu 1.600 pieces. Oke. satu hari Kalau produksi. dulu itu paling banyak banget lah. 200 Wow. manual tuh. Kapasitas naik ya. Naik. Bener. Ini di breading pakai itu ya, tepung roti apa? Bener, pakai Oke. tepung ratu. Oh, di breading pakai itu. Oke. Penasaran sih lihat teknik air fry. Belajar dari mana teknik air fry? Ngarang lah. Ngarang. Oke. Contoh guys, tuh teknik air fry. Tapi beli dulu Confortem. Oke, kita tunggu hasilnya bagaimana. Oke, udah matang. Berapa lama tadi? Tadi sekitar 20 menit 20 menit. sampai golden brown. Ini tinggal kita keluarin, terus didinginin, di blast lagi, Ya. baru dikirim ke outlet. Nanti di outlet kita Finishing reheatnya digoreng. digoreng lagi. Oke, jadi ini bisa dibilang ya bukan setengah matang sih, tapi Bener, setengah proses lah. setengah proses nanti harus digoreng lagi di atas. Ya. Betul. Tapi warnanya udah mulai agak golden dikit. Oke. Pertanyaan terakhir deh sebelum kita visit restorannya nanti. Dengan alat-alat canggih seperti ini, pasti kan investasinya besar. Berarti itu betul. buktinya apa? Berarti itu bisnisnya udah bisa sustain lah, ya kan? Kaget nggak? Waktu mulai dari pandemi, buka PO, buka gerobakan, sampai akhirnya punya central kitchen seperti ini. Kalau dibilang kaget sih sebenarnya terencana. Oke. Cuman respon market yang luar biasa dengan tenggang waktu secepat ini itu yang bikin kaget. Biasanya kan kalau usaha itu 5 tahun, 6 tahun baru Betul. bisa seperti ini. Betul, normalnya. Nah, normally. Iya. Yang kita kagetin tuh respon marketnya begitu antusias sama produk yang kita bikin gitu. Kalau kita sih kayak momen gitu, jadi nangkep momennya lagi bagus, ya kita udah harus siap gitu. Apakah itu dengan disengaja? Enggak juga, mungkin ada faktor luck juga, tapi dengan kesiapan juga gitu. Betul. Jadi kita siapin, ternyata memang responnya bagus, kita siapin lagi gitu. Jadi sekarang ya ginilah yang kita investasikan, sesuai lah sama yang dibutuhkan gitu. Keren. Oke, guys, kita buktiin nih serame apa dimsum Chef Nyonya. Kita mau visit restonya sekarang. Let's go. Ya, let's go.
guys, kita udah ke Central Kitchen-nya, kita udah makan. Nah sekarang kita mau ngobrol sama owner-ownernya Mas Fauzi dan Mbak Nabila dari Dimsum Cap Nyonya. Thank you banget udah ngundang ke sini. Udah belajar banyak banget di Central Kitchen-nya. Iya, sama-sama. Thank you juga udah datang. Kita ucapin terima kasih karena udah bisa visit ke kita. Pertama kali sih saya ke Batam juga budaya makanannya juga cukup unik. Ya, Bener banget. Bener-bener berbeda dari mulai sarapan, makan siang, makan malam. Ada Chinese-nya ada. Mungkin itu juga dimsumnya Betul. laku ya, maksudnya diterima dengan baik Bener, gitu. Tapi tapi- peranakannya juga ada. Nah itu yang Tapi beda. pedes. Itu Nah, dia. itu yang kultur di sini bedanya. tuh bumbunya agak kenceng memang dibanding daerah lain. Tadi makan laksa yang nyobain cabainya aja udah pedas, akhirnya nggak pakai cabai. Ternyata kuahnya pedas juga. pedes banget. Iya benar-benar. Bumbunya lebih beda lah, lebih kenceng. Dari semua dimsum yang available di Dimsum Cap Nyonya, apa sih yang paling laku kalau di sini? Kalau di sini yang paling favorit itu kita yang siomay ayam tapi dengan topping mentai. Yang mentai nih kayak gini Ini. ya. Iya benar. Ide dari mana bikin topping-topping yang modern seperti ini? Ditwist sama Ya. orang Indonesia kan doyan banget ya mentai ya. Bener, Dari bener. sushi dimentain, pasta Bener. juga dikasih mentai, nasi dikasih mentai. Sekarang Sekarang dimsum. Siomay. Dikasih mentai. Kalau di kita itu ada 4 yang kita kasih topping. Oke. Jadi memang di twist siomay, di atasnya itu ada yang pakai mentai sauce. Terus yang kedua ada samyang cheese itu Iya. Korea. Mm-mm. Jadi ada keju, ada saus samyang. Saus samyangnya juga kita Ini buat ya. Bukan saus samyang yang botol. Oke. Terus ada pizza sama yang terakhir takoyaki. Jadi di atasnya ada Kalau pizza tuh pakai apa? Saus tomat berarti? eh, Kayak pomodoro gitu. Iya, pakai saus tomat, Pakai keju. terus di atasnya dikasih Permesan. permesan. Nah, di bawahnya itu dimsumnya pakai smoke beef. Jadi Oke. ada rasa-rasa beefy gitu. Unik ya. Ini kalau propernya di Dimsum Cap Nyonya itu pakai apa? Chili oil apa saus ininya nih? Ini namanya saus apa? Chili sauce. Oh, chili sausnya aja. ya. Ini yang dibikin pakai Pyrex guys ya. Yang kemarin kita lihat tuh tadi. Makannya pakai apa dimsumnya? Yang chili oil apa? Yang sama? Di sini karena kita kayak di tengah gitu ya, ada kultur Sumatera, ada kultur Jawa juga, makanya kita sajin dua-duanya. Jadi chili sauce ini memang lebih familiar di Sumatera. Jadi dia rasanya lebih Manis, Ada manisnya. tapi Iya. pedas gitu. Nah, kalau misalnya di area Medan itu kita nggak pernah nemuin chili oil. Oh. Di Batam juga awalnya begitu. Kita yang pertama satu-satunya, harusnya iya, yang pertama ngeluarin chili oil itu, dan awalnya orang benar-benar kenapa pakai minyak dimsum pakai minyak. awalnya tolakannya Awalnya banyak Oh, sih. malah aneh. Penolakan Iya. iya. Iya emang unik banget sih budaya makanannya. Saya sebagai Chinese Indonesian yang lama di Jakarta kebanyakan makanannya klasik kan, klasik. Otentik gitu ya. Otentik Bener, gitu kan. bener. Chinese-nya ya Sichuan atau dari Hakka dari mana gitu. Tapi ini udah campur aduk gitu. Buat kayak tadi aja kaget pesan martabak telur. Iya. Terus kayak Isinya sarden gitu. Iya ada isi sarden pertama, terus habis itu loh kayak telur dadar ya bentuknya ya. Kan martabak telur kalau di Jakarta beda gitu. Oke, dari kapan Cap Nyonya ini buka? Buka. Ceritanya bagaimana? Oke, ceritanya dulu saya pernah set up Ghost Kitchen awalnya. Jadi bisnis sebelum ini kita Ghost Kitchen cuman dapur sama outlet-outlet gitu. Oke. Sendiri apa langsung berdua? Belum berdua, Masih belum ketemu sendiri, nih. belum ketemu. Betul. Oke. Jadi satu hari di Dimsum tapi jualannya? dimsum aja, cuman siomay 4 macam aja sama yang digoreng gitu. Oke. Satu hari ada yang order komplain. Dia feedback dimsumnya nggak mateng nih. Ini ada apa berbahaya apa gimana gitu kan belum ngerti kita waktu itu ya. Jadi kita kan ya cukup kaget lah ada yang respon seperti itu kan. Kita follow up. Ternyata yang komplain itu Nabila. Oke. Ya. Jadi dulu customer terus komplain. Jadi Bener. apa undercook itu dimsumnya? Bener-bener mentah frozen, tahu kan? Iya, Dari frozen, bener-bener dikasih. Belum masuk kukusan sama sekali kayaknya. Oke. Oh. Jadi masih pink banget. Oke. Jadi kan satu porsi itu 4 ya, si dimsum ayam tuh 4.
3 mateng. Nah ini kan yang terakhir ini paling enak nih biasanya. iya. Nah yang terakhir inilah yang mentah. Kan jadi sebel ya. Jadi berkurang gitu. Oke. Jadi itu bukan pertemuan ya, komunikasi pertama lah mungkin. Jadi dia itu dulunya customer yang komplain. Setelah itu ternyata dia di Batam ngajar, manajernya itu teman saya juga. Dari situ mungkin sering ketemu lah. Ngajar masak. Masak, bikin kue. Jadi saya jualan siomay, dia ngajar masak. Oke. Gitu. Terus habis itu kenalannya di Di situ belum kenal ya harusnya ya. Customer sama owner yang feedback aja gitu kan. Terus karena tahu dia chef, kita coba komunikasi, boleh nggak bantuin saya gitu. Oke, dikomplain terus habis itu dibantuin. Ya, kurang lebih sebagai gitu. kurang lebih kayak konsultan gitu dong. Enggak juga sih, sebenarnya kan aku tipikal orang yang dari dulu kalau misalnya ada orang jualan terus udah rasanya enak tinggal SOP-nya dibenerin aja, pasti aku bantuin gitu. Memang dari dulu orangnya seperti itu gitu, nggak pilih-pilih gitu. Oke. Bukan habis itu suruh ngirim Enggak. quotation ya? Sampai sekarang sih masih gratis sampai sekarang. Apalagi sekarang. Setelah itu kita setelah dikomplain, saya panggil, baru kita coba bikin setup bisnis baru. Oke. Tapi bukan dimsum awalnya. Kita setup bakso. Oke. Bakso ternyata pandemi. Jadi bakso tidak berhasil. Terus dia juga ngajar, sekolahnya kan shutdown ya. Shutdown hampir 1 tahun lah. Oke. Jadi dia lebih kayak nggak ada pilihan lah, nggak bisa pulang gitu. Betul, karena kalau di Batam ini saat COVID tuh benar-benar flight gak boleh ada masuk keluar, terus juga Jualan kursinya diangkatin. Jualan benar-benar diangkatin tiap hari pakai truk-truk benar-benar Iya, mereka banget 24 ya. jam muter. Oke. Jadi dari situlah berpikir gimana ya caranya bertahan hidup di Batam karena benar-benar nggak bisa pulang. Iya, Abis itu bilanglah gimana kalau kita bikin dimsum yang harganya lebih murah karena posisinya pada saat itu juga dimsum yang Oh dia ya, saya itu udah kelola beberapa gerobak pada tutup karena memang tutup. kondisi kan. Oke. Jadi mau nggak mau kita ya ketemu lah. Kayaknya aku perlu bikin produk baru. Tapi karena di rumah produksi tetap jalan, tapi toko tutup semua gitu. Jadi butuh Tercetuslah pemasukan. cap nyonya ini gitu. Oke. Nah, project pertamanya kita open PO di saat Lebaran. Puasa, ya. Lebaran itu hampers. Berdua doang. Berdua. Ya sama staff yang di dapur, kita dapat orderan hampir 10.000 piece itu. Tapi emang berarti itu dari awal udah market tuh udah kayak menerima dengan baik ya dimsum. Iya. Dimsum. Apa sebelumnya di Batam belum ada atau belum ada yang modern dan halal apa gimana? Mungkin yang gerobakan yang belum ada. Di Oke. hotel ada, jadi harganya juga. Oke. Jadi yang gerobak-gerobak saya bangun itu responnya lumayan oke. Cuman karena pandemi, mau nggak mau kita harus mikirin cara lain gitu kan. Setelah open PO dengan brand yang berbeda, kita kan nggak tahu ya. Kita bikin brand baru, ya kan ini kita brandnya bukan pakai brand yang lama nih. Ternyata responnya oke banget gitu. Oke. Dari situlah, dan itu belum nikah. Jadi kayak apa ya, partner bisnis lah kita Iya. bilang. Bisnis dari komplainan. Dari Ya, komplainan, untung itu undercook itu dimsumnya. Kalau nggak ada tuh. ya nggak mungkin Kalau ketemu nggak salah, sebenarnya. nggak mungkin ketemu. Nggak mungkin ketemu. Iya. Wow ya. Wow. Dan jarang loh yang kayak ini orang komplain terus malah minta dibantuin gitu kalau emang. Iya, karena kita kan tetap open minded kan. Ketika ada ini kita terima masukan. Ya kalau masukannya bagus kenapa enggak? Kecuali komplain yang nggak make sense gitu. Kita juga nggak bisa perbaiki kan. Setelah itu udah buka open PO, kita coba beraniin bikin stall itu kayak gerobak lah, gerobak pertama. Si cap nyonyanya. Oke, jadi dari PO gerobak. Gerobak. Oke. Gimana jualan dimsum di gerobak? Itu yang PSBB ya bahasanya ya Ya, waktu oke. itu. Oh, waktu Jadi itu. udah mulai agak longgar, ternyata responnya
lebih oke lagi karena mall belum bisa operasional. Nah, itu momen yang kita tangkep gitu. Oke, ya momen ya. Momen. Ya, itu Jadi penting kita juga sih dalam berbisnis kan harus jadi pas gitu. ya ada momen kita memang sudah punya produksi. Project gerobak pertama ini responnya luar biasa. Kemarin kan ke Central Kitchen yang kerja banyak. Ya. Dari dulu apa emang udah sebanyak itu? Soalnya kan dimsum kan itu sesuatu yang kebiasaannya orang handmade kan. Pasti awalnya handmade dong. Handmade, Nggak betul. mungkin dari awal Benar. udah buka itu mesin kemarin beli kan. Jadi dulu pasti ribet banget dong preparationnya. Ya itu ketika dapat orderan segitu kita nggak bisa kekejar sebenarnya. Jadi double shift. Ya ini Nabila bantuin. Sebenarnya kalau dulu itu kalau orangnya tetap 2 orang, Oke. tapi kita nggak tidur. Memenuhi permintaan Jadi lah. karena memenuhi permintaan dan kita juga nggak bisa langsung hiring atau ngedewein orang, Iya. takut adanya barang yang nggak sesuai. Jadi benar-benar dari pagi ke pagi gantian tidurnya. Wow. Plus sama mamahnya dia sih. Oke. Waktu itu mulai gerobakan tuh ya. Ya. Makin ramai lagi. Makin ramai lagi. Berapa lama dari gerobakan sampai outlet pertama? 6 bulanan lah sekitar. 6 bulan. 6 bulan. Setelah jalan gerobak ya kita nikah dulu. Oke. Karena menurut kita kayaknya udahlah kita udah komit mau jalanin bisnis. Saya ke tempat dia kita nikah. Setelah nikah baru kita bikin outlet ini yang Oke. pertama. Nah, kemarin diceritain juga ini tempat kita podcast ini adalah kamar, Betul. Ya. tempat tinggal dan di bawah itu dapur. Benar. Prepnya di mana? Di sini, ini tempat kita. Ini tempat ini Iya. prepnya. Benar. Iya. Ini ruko ukuran 4x8 meter. Hanya buka lantai 1 karena ya modal dari gerobak itulah kita pakai untuk buka tempat ini sewa gitu kan. Di lantai 2 kita tinggal. Di depan kamarnya itulah untuk prep semuanya. Jadi lantai 2 tuh di split, dibagi 2. Oke. Sebagian untuk kamar, sebagian untuk dapur produksi. Jadi di depan buka kamar tuh langsung oven. Masak nasi misalkan kita makan siang makan nasi itu masih turun listriknya. Jadi matiin semua OC dulu, baru kita bisa ngoven, bisa masak nasi, bisa masak-masak yang lain juga lah. Wow. Terus habis itu buka outlet pasti lebih ramai lagi, obviously. Nah, waktu TikTok itu ya? tuh ramenya gara-gara TikTok. Terus ini kenapa kita memutuskan untuk pindah gara-gara ada ibu-ibu arisan. Hah? Jadi dia mau booking untuk 25 orang, sedangkan di bawah itu kalau 25 orang, 15-nya di dalam, sisanya di luar. Nah dari situlah diputuskan, oh kayaknya kita harus pindah dari sini, kita renov. Selama 1 minggu benar-benar ngerenov ini, Kita jadi pindah. tempat duduk kita pindah dapur operasionalnya. Kita ambil rumah 2 lantai kita tinggal di atas bawah produksi. Oke. Jadi itu central kitchen kedua kita. Oh, yang kemarin itu. Enggak, ini yang pertama. Oh, yang pertama di sini, itu pindah yang ke kedua. sana gitu. Ini rame baru kita beraniin ngambil yang tempat kemarin kita. Tempat yang besar yang kemarin di kita Litek. visit Oke. itu. Jadi sekarang total ada berapa tempat? Restoran kita sekarang 3 tempat. Heeh. Central kitchen yang kemarin itu. Oke, 3 tempat dan yang paling besar yang kemarin kita makan itu. Benar. Jadi central kitchen tuh udah 3 kali pindah. Dari ruko lantai 2 pindah ke rumah, dari rumah baru pindahin ke tempat yang lebih proper. Iya guys, ini sih guys yang namanya hustling, kerja keras Hustling, dan oh. merasakan hasilnya gitu kan. Diceritain dari PO gerobakan, terus habis itu tinggal sama di atasnya tinggal, di bawahnya itu tokonya, di depannya itu dapurnya. Itu kayak membuktikan selalu, soalnya saya bilang nggak ada yang instan gitu loh. Benar, kita percaya banget sih. Harus kerja keras. Kerja keras gitu kan. Melihat ke belakang, apakah apa yang membuat Cap Nyonya ini bisa sukses? Ada rahasianya guys? Kalau mungkin komitmen ya. Komitmen kita kan kita pengen nyajiin makanan yang beda gitu dari yang udah ada. Jadi mungkin Batam ini beda sama culture daerah Jakarta kan dia cepat hype-nya. Kalau di sini kan lebih slow gitu. Jadi dengan kita bikin ini lebih ke modern lah ya mungkin. Modern, kita sajiin makanan-makanan yang
berbeda tapi konsepnya kuat gitu. Jadi harganya juga kita bisa press karena punya operasional yang hemat gitu kan. Terus secara konsep juga nggak mudah ditiru gitu. Karena benar-benar produknya kita konsepin sendiri gitu. Iya. Nah, kan Nabila yang megang produknya nih, tanggung jawab produk. Betul. Iya, kemarin ke Central Kitchen-nya, alatnya mahal-mahal, ya kan? Barangnya juga barang oke. Nggak sembarang ada gitu. Proses ribet, apalagi hakau. Kemarin kita syuting ngelipet satu-satu pakai tangan. Jualannya murah. Iya. Bagaimana dari segi harga, maksudnya cost-nya, modal usaha, HPP-nya ngitung produk? Kalau untuk awal mungkin berat ya untuk ngejar HPP ini karena satu Central Kitchen satu toko. Tapi ketika udah punya 3 toko kan kita juga barang semakin banyak tuh ordernya. Nah dia harganya juga kan jadi nurun. Kita ngambilnya di situ sih. Secara pengambilan gede, kita punya storage, terus yang kedua produksi kita membesar, sedangkan pengeluaran kita segitu-segitu aja. Resto makin banyak, dapurnya segitu-segitu aja dengan kapasitas 3 outlet ya. Iya, coming soon yang keempat. Yang keempat coming soon, luar biasa. Target 3 nih, 3. Bikin Central Kitchen. Benar. Kalau kita Central Kitchen dulu. Iya, Jadi agak berat di awalnya memang. Betul, tapi dimsum mau gimana lagi? Iya, nggak punya Central Kitchen, dapur restonya habis. Betul. Kebesaran. Soalnya kan emang dapur Chinese food itu ya dikenal harus besar karena prepnya ribet. Apalagi kalau ada dimsum, alatnya aja besar. Betul. Ya kan? Bener. Wok aja besar kalau ada woknya gitu. Dan juga ribet, banyak intricate work gitu. Dan nggak bisa jual mahal-mahal kalau dimsum kan emang. Iya benar. Kita ngikutin harga market juga. Betul. Nah kan pasti pernah dengar kejadian kalau misalnya, oke, ini outlet pertama waktu masih kecil, masih ownernya nih yang handle, owner yang masak mungkin, owner yang bikin, wah enak banget. Begitu udah buka cabang rasanya kurang, standarnya menurun. Pasti pernah dengar dong begitu kan? Pasti Sering banget. Apa yang kalian lakukan untuk supaya itu nggak kejadian waktu Capnyonya lagi berkembang? Pasti udah kepikiran dong itu kan? Benar. Memang konsep Central Kitchen ini sebelum Nyonya dibangun memang udah pengen ngincer gitu, pengen bikin seperti itu gitu. Jadi dari awal rasa itu memang udah dibuat secara SOP. Jadi tidak ada pengaruh satu orang keluar atau ganti rasanya berubah gitu. Jadi itu memang saya minta Nabila tolong bikinin SOP yang kuat gitu. Jadi siapapun yang bikin, siapapun yang masak rasanya bisa sama. Nah Terus, itu PR sih. Benar. Terus emang dari awal itu aku nggak pernah masak di kitchen. Nggak boleh sama saya. Nggak pernah di show. Oh ini ownernya, ini siapa. Jadi sampai buka yang besar, orang masih taunya ini Chinese yang punya. Jadi banyak banget tuh yang salah persepsi. Brandingnya ya. Iya. Iya. Gitu. Oke, jadi emang ya jadi nggak mau kelihatan Nabila di kitchen terus gitu. Benar, emang kan agak susah ya kalau misalnya kita bikin restoran, terus ownernya sebagai chef, orang tuh jadi nyarinya betul. si ownernya itu. Betul. Ini tuh kita memang bikin gimana caranya biar kalau customer datang tuh bukan karena owner, bukan karena yang punya gitu, tapi memang karena makanan itu sendiri. Iya, gitu. ambience-nya lah, tempatnya, Benar. rasanya, servisnya gitu. Itu yang pengen kita bangun. Biar kitanya juga nggak repot kan. Nanti datang ke resto kita dicari gitu. Betul, itu harus diaplikasiin dari awal sih emang. Ya itu strategi aja Iya, sih. benar, Kalau benar. emang Benar. banyak juga chef owner dan nggak ada salahnya juga. Nggak ada salahnya. Beda-beda strategi aja gitu kan. Betul. Kalau yang di Nyonya ini memang dirancang seperti itu gitu. Untuk soal konsistensi produk, terus habis itu waktu lagi berkembang, apakah yang sebagai yang masaknya dari awal itu kalau bikin pakai tangan lebih enak daripada bikin pakai mesin? Ada gak? Ada sih. Itu yang pas perubahan dimsum dari cetak manual ke mesin. Yang kemarin itu ya? Betul. Ya, Xiaomi machine. Itu berubahnya cukup Transisinya cukup lama Jadi harus transisinya. Harus adjustment karena memang misal nih ya simple aja nih, kulit yang kita pakai tuh dulu hydrationnya
tinggi. Nah sekarang tuh kalau misalnya pakai mesin nggak bisa, bener-bener rendah banget dan jauh Makanya kemarin lebih rendah. rada kering ya. Iya, itunya ya. benar. Itu memang spesifikasi dari si mesin. Karena dia kalau kita manual kan kita bisa berapa kali lipetan kulitnya. Kalau mesin itu cuma 2 kali. Jadi memang harus ada yang di-adjust lah. Oke. Ya setiap kali kita ada instalasi mesin itu tuh Ya kemarin kan kita ngomongin yang seasoningnya, ya Bener. steamnya. Betul. Iya harus kurangin garam. Nah itu salah satu contohnya ya. Jadi dulu kan kita ngukus itu pakai rice steamer ya. Jadi dengan rice steamer rasanya tuh ternyata banyak yang kebuang. Oke. Nah, jadi Turun ikut sama airnya. karena kan pressure, terus masaknya lebih lama gitu. Nah setelah kita pakai si kombi, memang waktunya lebih singkat dan ternyata bumbunya nggak banyak kebuang. Oke. Jadi setiap ada installment mesin baru akan ada adjustment. Ada berantem lah lebih tepatnya. Iya, ada berantem. Siap sama teknisi kan. Di Batam banyak gak sih belanja barang yang dari Singapura karena deket? Lebih ke nyari secondan sih ya, karena Kenapa harganya mahal ya? mahal banget. Sebenarnya awal-awalnya tuh itu karena kita kebutuhannya udah ngincer alat-alat yang bagus, tapi uang belum ada. Jadi ngincernya ke sana. Di pertanyaan, karena waktu itu kita sempat juga, ini kan kita bareng Mas Rada, terus kita ke Payakumbuh kemarin, lihat bikin rendang pakai Pyrex tuh. Pertanyaan pasti sama. Ini restoran atau bisnis yang harganya nggak terlalu mahal gitu, tapi beli mahal mesin yang harganya gila-gilaan. Kayak kemarin Irinox gitu, Comfort Term. Betul. Itu gimana? Pertama kenapa? Yang kedua gimana balikinnya? Aduh. Kalau dibilang kenapa, kayak sekarang nih, kita kan baru punya 3 outlet. Iya. Kita 1 shift. Ini kita punya 4 outlet, masih di 1 shift masih bisa. Kalaupun kita nambah 4 outlet lagi, di double nih jadi 8, berarti kita pakai 2 shift dengan alat-alat yang sama dan kapasitasnya tetap segitu-segitu aja gitu. Nggak Si perlu beli alat-alatnya. alat baru. Nggak perlu beli alat baru. Karena alat-alatnya yang kita beli dari Mas Rada itu bisa 24 jam benar-benar operasional. 3 shift. Iya. Malah katanya sih bisa sampai 3 shift ya. Ya aktual Karena yang kita itu pakai sih. aja yang sekarang pagi kita pakai operasional tuh bisa 10 sampai 15 kali cycle. Kita udah tutup, udah operasional selesai, malam itu masih kerja ovennya. Iya, buat masak ini kan ya? Benar. Itu Apa, 13 sous vide jam dagingnya. dimasak di oven, kita tinggal. Hmm. Nah, itu menurut kita itu worth it banget lah. Tapi pernah dong sebelumnya pakai mungkin yang setengah-setengah. Oh ini Pasti dong, pasti. udah ada trial and error itu dulu belum sih? Yang Kayak- setengah. Misalnya kayak kemarin kita lihat Irinox. Irinox kan of course karena bagus banget harganya ya mahal gitu kan. Benar. Tapi mungkin udah pernah pakai yang nggak sebagus itu dulu mungkin. Yang harganya lebih murah. Nggak taunya jelek. Nggak taunya bukan jelek, nggak maksimal gitu. Pernah Ada kejadian? sih, Cukup oven banyak lah sih. lebih Lebih ke oven ke ya? oven lah, kita yang sering ganti-ganti sama tilting pan lah. Oke. Bener-bener kerasanya tuh kalau misalnya Virex itu bener-bener dia bilang heavy duty, ya dari kita awal beli sampai sekarang belum pernah ada maintenance. Sedangkan yang Udah berapa sebelahnya lagi Udah setahun lebih. Setahun. Udah setahun lebih. Ha-ha. Oke. sebelahnya lagi kan bukan Virex, Iya. sama-sama tilting pan. Itu burnernya itu udah kebakar kayaknya 4 kali deh. Oke. Ya ada harga ada barang. Benar. Dari sisi kebersihan juga karena untuk bersihin mesin-mesin seperti itu agak sulit. Iya. Contoh dia ada sela-sela yang susah dibersihkan, terus nggak mau full 90 derajat. Jadi repot juga di pemakaian dan perawatan. Iya, investasi sih ya. Emang Bener. investasi Bener. kalau jangka panjang. Jadi misalnya kalau mau bisnis tuh dilihat dulu mau bener-bener 5 tahun ke depan tuh ada perubahan apa enggak, menunya apa aja, udah langsung dipikirin kan sebelum ngambil mesin. Kalau misalnya dari sekarang masih bingung-bingung nih, oh besok ada menggoreng, besok ada apa, kan ngapain beli oven juga gitu. Cuman masalahnya semua produk yang kita ada di sini nih lewat Convotem. Iya. Ya kan pastiin kepake Betul. Benar. gitu. Hampir semuanya lewat Convotem, kalau saus-sausan lewat Virex. Iya. Betul. Habis itu semuanya masuk ke Iya, blast chill, Blast blast freeze. freeze. Iya.
Jadi bukan kayak investasi. Bodong lah. Iya makanya harus di itu juga. Soalnya saya berapa kali sering lihat sih. Terus outlet teman-teman saya lagi. Ya alatnya keren, ada Comfortum, ada apa, tapi jarang dipakai. Iya, kadang pengaruh juga sama usernya juga sih. Kadang mereka memang nggak ngerti juga dan nggak di training well sama sama chefnya. Kadang cuma chefnya doang nih yang ngerti gitu. Iya benar-benar. Ya alasan kita invest itu juga nggak harus Nabila yang ngerjain di situ gitu. Jadi dia bisa set up menunya di situ. Iya, tinggal pencet kan. Tinggal pencet. Jadi dia nggak akan takut gitu. Di sini tuh ada bakmi juga ya? Ya, mie. Lebih ke dimsum apa lebih ke mie? Aduh. Apanya nih? Kalau dari sales sih setengah-setengah. Oke, kalau dari sales setengah-setengah. Dari konsep memang menu kita cuma 2. Dimsum dan Sama mie. Nggak ada nasi, nggak ada konsepnya apa-apa. tuh emang udah kental ya. Jadi kayak Iya. emang udah, ya kita mau ini aja gitu. Betul. Karena itu kalau misalnya berpengaruh ke central kitchen. Iya. Kalau kita mau nambah yang lain-lain, misalnya nih kayak beverage kita tambahin lagi, itu ngefek banget ke penyimpanan di sana. Terus harus ada sirup yang kita benar-benar bikin, semuanya harus dibikin ulang dan bakal harus penambahan. memperpanjang Iya, proses ya. memperpanjang proses. Jadi emang kalau personally, saya di sini di trip ini belajar banyak banget soal sistem dapur sih. Gitu, karena kita biarpun sama-sama di industri F&B dan restoran dari dunia yang berbeda nih. Saya Benar. biasa di lifestyle restoran yang upscale, yang nggak ada central kitchennya, semua dibikin di restoran. Oh iya. Dan di Paham, sini yang udah sistematis banget gitu loh. Karena yang kemarin kita lagi makan, terus abis itu Nabila bilang kayak, ini salah nih Ray, mestinya dimsum duluan, baru mie yang datang. Tapi kita harus beli oven satu nih, Iya. supaya ngejar begitu. Itu tuh kayak, saya nggak kepikiran tuh. Itu kayak oke. Itu soalnya masalah sistem kan. Bener. Gitu kan, masalah Jadi, sistem. setiap bikin resto memang kita berdua diskusi dulu. Kalau saya kan dari sisi sistem ya. Dari mulai Iya, barang emang dateng, orang sistem. dari barang dateng, mulai dari sentral lah, penyimpanan di sentral dikirim ke resto, dari resto penyimpanan di resto, preparationnya, flow dapurnya dari mana barang di proses pertama sampai keluar gitu. Itu memang udah dirancang. Bener-bener nggak boleh banyak langkah kaki, Betul. banyak langkah tangan gitu. Itu dengan kita nge-cut itu aja Dapurnya hemat gitu. efisien banget sih. Bener. Kemarin lihat sih dapurnya efisien banget sih. Orang semuanya satu langkah. Satu lah. langkah doang. Terus Iya. yang kedua dari sisi kita juga datang sebagai customer ke sana. Jadi kita bisa lihat, oh ternyata ada problem apa kita bisa lihat gitu. Terutama yang kayak kemarin lah, kan kita datang ada selisih jedanya lumayan gap gitu. Oh kenapa kita harus invest lagi ya, salah satu alasannya itu. Memang gak kekejar gitu. Dari steamer yang tradisional, yang steamer dimsum itu karena rame banget guys, basically outletnya ya kan. Kalau nggak sebesar itu dan nggak serame itu mungkin kekejar, tapi ini karena rame banget perlu oven yang sekalian bisa langsung banyak gitu kan. Betul. Dan sebenarnya kalau dari sisi customer, kalau mie-nya datang duluan, keburu kenyang duluan gitu Iya. sih sebenarnya. Bener banget, ntar nggak nambah. Betul. Dan ada duriannya, enak banget sih itu durian apa Durian itu namanya? bikinnya pakai Virex juga loh. Oh. Durian puff namanya. Oh, fillingnya. Iya. Iya, Ya, feelingnya. ada durian puff. Kalau kalian lagi kesini sih pesen sih, enak banget sih. Very nice. Kayak apple pie-nya McD tapi dalamnya durian. Ya, inspirasinya dari situ. Dulu pertama kali kan durian tuh di Medan itu beku, pakai pancake ya. Iya, yang Ya. dimsum biasa pancake durian. Yang Nah kuning itu gitu, hijau. problem pertamanya, kita simpan di chiller, dimsumnya bau durian, duriannya bau dimsum. Oke. Makanya saya lempar ke Nabila, bisa nggak bikin durian yang nggak kontaminasi wanginya baunya gitu. nggak kemana-mana gitu. Nah, Akhirnya itulah muncul Iya. itu. Benar. Mungkin itu cuma ada di kita ya. Iya mungkin. Belum lihat restoran lagi ini. sih. Iya, Belum harusnya sih. gitu. Belum Karena pernah memang benar-benar buatan Nabila lah itu. Dapat dari mana sih inspirasi menu baru? Kan nggak sembarangan siomay gue mentain gitu. Enggak. Iya. Di sini tuh bener-bener apa yang kita suka kita jual. Oke. Kalau kita nggak suka, meskipun itu hype, kita nggak bakal jual. Contohnya apa? Contohnya tuh Nggak ada misalnya ramen sebelah gitu di sini. Contohnya apa? apa ya? Inilah tonkatsu. Oke. Itu kan hype-nya luar biasa. Cuman menurutku kalau
daily consume itu nggak Tonkatsu bisa. yang kental ya. Iya, Yang kental ya. tonkatsu ramen yang kental itu kalau daily consume aku nggak bisa menikmati. Oke, Aku cuma terlalu bisa kayak Master Bener. Rich gitu ya. Ya. Ini kita kan Orang pengennya Jakarta lagi. Iya. Kita pengennya kan comfort food. Iya. Jadi besok mau makan lagi juga oke gitu. Jadi dicarilah gimana caranya kita bikin menu yang bisa tiap hari mereka makan gak bosan-bosan. Makanya kalau misalnya dibilang tuh kalau kata orang-orang, Nabila kalau bikin resep nih suka sekarang nih enak, terus 2 jam lagi lupa, terus besok pengen lagi gitu. Oh, itu take certain skill juga tuh. Terakhir deh, next, what's the big dream nih dari Dimsum Capnyonya? Waduh, itu Mungkin pertanyaan. kalau waktu awal mungkin lagi gerobakan, dreamnya adalah sekarang. Resto, benar. Dreamnya adalah sekarang, ya kan. Nah sekarang udah begini, bentar lagi 4 outletnya, Central Kitchen udah berjalan. Apa sih the big dreamnya apa lagi? Kalau dari saya ya, apa yang kita lakukan sekarang itu kan seperti prototipe bisnis besar. Jadi di resto kita, di Central kita itu ada dimsum line, ada bapau line gitu kan. Ya kalau harapan saya sih bisa sampai ke retail. Cuman itu kan pasti butuh waktu yang lebih panjang lah. Iya. Nah mungkin dalam jangka dekat yang pasti kita main di resto dulu, direct sales. Jadi kita sampai sekarang belum ada ke retail. Belum kita supply kemana-mana. Jadi Central Kitchen itu hanya supply ke restoran aja. Oke, jadi dreamnya di Central Kitchen itu mau jadi supply juga. Betul, tapi Mungkin jadi maklon kali ya, Central Kitchen orang juga kali ya. Tapi yang sekarang untuk kebutuhan resto aja. Iya. Itu harus besar sekali tuh Iya. kalau mau maklonin orang. Nabila ada your big dream? Pengen bikin Central Kitchen yang bisa ngecakup se-Indonesia sih sebenarnya. Wow. Itu pengen banget. Se-Indonesia ya. Itu kayak Central Kitchen Ismaya juga belum bisa tuh kalau se-Indonesia kemarin. Yang kita bisa. Amin. Amin. Terima kasih banyak lagi untuk waktunya. Saya belajar banyak banget di sini. Iya. Kalau lagi ke Jakarta, please main-main. Siap. Ke tempat bakmi saya. Iya, pasti. Sukses terus ya Nabila, Mas Fauzi Amin. buat dimsum Capnyonya dan supaya itu bisa menyediakan dimsum buat satu Indonesia deh. Amin. Guys, thank you banget buat yang udah nonton dan yang udah dengerin podcast kita kali ini. Itu aja, kita sedihnya cuma sebentar banget di Batam. Next time kita balik lagi untuk nyobain makanan-makanan lokalnya mungkin. Banyak makanan yang unik-unik di sini. And thank you very much for listening to our podcast today. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, dan all podcast platform. Follow kita di Instagram dan di TikTok. Juga follow Instagramnya Dimsum Capnyonya. Oke, we'll see you next time. Bye-bye. Bye-bye.